seperti ini, atau juga mungkin bertambah karena adanya pengadaan atau pembelian tanah begitu ya. Seperti misalnya yang dilakukan di mana nih, kalau tidak salah ada IAIN ya, IAIN Ternate kalau tidak salah ada pengadaan tahun lalu. Kemudian ada juga di Kemenak, Kemenak mana kemarin ya? Kemenak Tikep kah atau Kemenak mana tuh? Yang misalnya ada tanah yang baru diperoleh hibah dari pemerintah kabupaten kota, atau mungkin ada tanah yang dulu belum tercatat dan sekarang baru ditemukan dokumen perolehannya sehingga akan dicatat. Nah, ini Bapak Ibu tolong menjadi perhatian bersama, tanah-tanah yang seperti ini mohon dipastikan clean dan clear, ada dokumen perolehannya atau alasak perolehannya, jelas lokasinya di mana, tidak ada pihak-pihak yang bersengketa atau berkeberatan dengan batas-batas maupun keberadaan tanah ini. Mohon untuk yang kondisi tanah seperti ini segera disampaikan ke KPKNL Ternate untuk diajukan dalam program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah tahun 2023. Jadi ada banyak satker yang bertanya kepada saya, apakah tahun 2023 masih ada program sertifikasi tanah? Saya bilang kalau satker tidak mengusulkan tentu tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian dari satker masih membutuhkan, akan mengusulkan secara resmi melalui surat kepada KPKNL Ternate untuk beberapa bidang tanah belum bersertifikat supaya dimasukkan dalam program sertifikasi di KPKNL Ternate, kami siap, akan kami usulkan kembali meskipun batas waktunya sebenarnya sudah habis nih. Kita mencoba toleransi, coba bantu Bapak Ibu sekalian untuk tanahnya supaya segera disertifikatkan, masuk dalam program tahun 2023, tahun depan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan bimbingan teknis yang kedua mengenai perekaman kode billing, ini sangat penting juga Bapak Ibu. Nanti dalam setiap transaksi ketika Bapak Ibu melakukan penghapusan BMN, pemanfaatan BMN misalnya dalam bentuk sewa, ini nanti akan untuk melakukan penyetoran ke kas negara, ini akan dilakukan dengan melakukan perekaman kode billing sehingga mengintegrasikan data antara pemanfaatan yang Bapak Ibu lakukan dengan data aset yang ada di Siman. Nah, ini tujuannya supaya penatausahaan barangnya rapi, kemudian berapa yang disetor ke kas negara jelas dan buktinya ada, kemudian ini datanya terintegrasi sehingga lebih informatif. Itu tujuannya Bapak Ibu, fundamental dari perekaman kode billing ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini. Semoga ini bisa dimaksimalkan untuk pelayanan kita, baik pelayanan kami sebagai pengelola barang maupun Bapak Ibu dalam melayani pimpinan atau melayani kantor dengan melakukan pengelolaan BMN yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan diteruskan oleh rekan-rekan kami dari seksi pengelolaan kekayaan negara KPKNL Ternate. Selamat mengikuti, dan jika yang akan ada dipertanyakan, semoga di kesempatan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jika pun tidak, kita siap melayani di waktu-waktu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Mas Aldo, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mai atas pembukaannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan pemaparan panduan input file serah oleh Bapak Denny dari KPKNL Ternate. Kepada Bapak Denny dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mas Aldo atas waktunya. Mohon izin Pak Damai dan rekan-rekan kesatuan kerja di wilayah KPKNL Ternate atau Maluku Utara. Ya, mohon izin Bapak, perkenalkan saya Denny Pranata dari seksi
Pengelola Kekayaan Negara KPKN Ternate. Di sini saya akan memaparkan panduan penginputan data master aset ya, dalam rangka monitoring percepatan sertifikasi tanah kita. Nah, adapun yang harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu persiapan detail master aset, kemudian penginputan dokumen sertifikat atau SHM dan lain sebagainya, kemudian validasi hasil penginputan dokumen sertifikat, yang keempat frequently asked question atau FAQ. Nah, ini dia untuk alat bantunya yaitu aplikasi Siman ya Pak. Kita pastikan komputer sudah terinstall Siman launcher versi 3.1.2 atau yang lebih baru, dan plugin master asetnya 3.2.7.2 ya untuk yang saat ini. Nah, plugin terbaru itu ada di www.djknkemenq.go.id atau web Siman. Kemudian buka plugin master aset menu tanah dan pilih salah satu aset tanah yang menjadi target sertifikasi. Kemudian nanti kita lihat lagi, pastikan kode barang aset berupa tanah sesuai gambar A2 ya. A2 ini jika belum sesuai disarankan melakukan koreksi kode barang. Nah, ini kita lihat di sini ada 201, 01, 04, 001. Itu tanah bangunan kantor. Kemudian disarankan untuk melakukan koreksi data pada aplikasi Sakti ya. Sekarang karena udah menggunakan Sakti semua, Simak sudah tidak dipakai lagi. Kemudian yang berlaku pada masing-masing kementerian lembaga terdahulunya. Kemudian selanjutnya itu ada bagian yang terdapat pada aset tanah itu kan muncul nanti kayak menu detail ya, detailnya itu kita bisa lihat. Ini kan ada foto, detailnya itu ada luas seluruhnya. Nah, luas seluruhnya ini pastikan sudah benar ya. Jika udah ada sertifikat, pastikan disesuaikan dengan luas sertifikatnya. Kadang kan ada yang belum diupdate oleh rekan-rekan, semisal telah jadi sertifikat, misal dulu dicatat 10.000 ini ya, pas belum ada sertifikat, ternyata setelah jadi berkurang atau bertambah gitu, harus disesuaikan dengan sertifikatnya. Nah, kemudian lihat lagi jumlah bidang. Jumlah bidang ini maksudnya misalkan di satu NUP atau satu barang, di NUP itu ada terdapat 2 sertifikat. 2 sertifikat kan berarti 2 bidang tanah ya. Itu harus disesuaikan, diganti dulu di sininya, dibuat 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada foto diharapkan yang terbaru juga, jangan foto lama. Terus kemudian ada batas GPS, itu wajib ya, dari Google Maps, nanti ada panduan lebih lanjut terkait Google Maps. Oke, selanjutnya. Nah, ini penginputan dokumen sertifikat. Nah, pada master aset itu kita pastikan itu ininya udah terupdate ya master asetnya. Kemudian klik tombol dokumen, kita klik nih yang bidang ini ya. Bidang pertama kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kita harus mengisi dokumen kepemilikan, terus jenisnya apa, jenis sertifikatnya apa, nomor dokumen gitu ya, tanggal, kemudian nomor bidang, luas bidang, ada atas namanya kan atas nama pemerintah RI, CQKL ya, untuk yang sudah berubah seperti itu. Kalau yang masih belum diproses, sesuaikan. Misalkan masih atas nama KL, misalkan CQ Satker gitu, ditulis seperti itu jika belum berubah gitu ya. Masih bersertifikat, belum sesuai ketentuan gitu. Terus kemudian koordinatnya, terus filenya diunggah. Nah, ini dia yang tadi lebih detailnya. Untuk mengisi form dokumen kepemilikan tanah agar memperhatikan hal berikut. Nah, ini dia. Tadi ya, no bidang adalah identitas untuk beberapa bidang pada NUP tanah, inputan. No bidang aset, misal jumlah bidang diisi 5, maka nomor bidang yang dapat diisi adalah 1-5 untuk mengisi baik setiap detail sertifikat atau dokumen atau bidang itu diisi semua lengkap. Semua data, mulai dari jenis, koordinat masing-masing diisi full. Jangan salah satu bidang saja. Nanti tidak terbaca di validasi kita. Kemudian input luas bidang agar diisi sesuai yang tertera pada sertifikat. Nah, kemudian atas nama agar diisi sesuai nama pemegang hak sertifikat. Jangan disingkat ya, misalkan di sertifikat Pemerintah Republik Indonesia ya dipanjangkan Pemerintah Republik Indonesia.
CQ Kementerian Perhubungan semisal gitu, jangan pemerintah RI. Jadi sesuai yang tertera di sertifikat. Kemudian inputan instansi penerbit agar diisi sesuai dengan nama BPN atau kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat gitu. Misalkan Satker berada di Ternate, berarti kan kantor penerbitnya Kota Ternate. Itu bisa dilihat juga di sertifikat di halaman kedua itu ada penerbit gitu, kantor Ternate semisal gitu. Kemudian inputan status hanya akan muncul jika memilih jenis dokumen selain bersertifikat itu pemerintah CQKL. User agar memilih status yang menjelaskan kondisi real ya pada bidang dokumen itu. Misalkan dia udah berpemerintah RI CQKL, pilih ini. Terus nanti kalau dia SHM itu bisa pihak ketiga gitu. Kemudian inputan tahun hanya akan muncul jika memilih status clean and clear, sudah masuk nominatif. Ini khusus yang target nominatif kita ya, yang satker-satker yang sudah mengajukan tahun 2021 untuk diusulkan program kita di 2022. Dipastikan clean and clear itu yang belum masuk nominatif atau selain yang target ya. Kemudian sertifikasi mandiri. Nah, sertifikasi mandiri biasa satker-satker melakukan sertifikasi mandiri, baik yang belum bersertifikat ataupun yang BBSK, keterangannya ini ya untuk sertifikasi mandiri, pilih sertifikasi mandiri nanti ada di bawah tadi. Terus clear and clear, tahun dapat diisi hanya tahun berjalan. Sedangkan sertifikasi mandiri tahun yang dipilih adalah tahun 1945 sampai tahun berjalan. Inputan tahun untuk menjelaskan tahun target dimulai proses pensertifikatan. Jadi nanti kalau untuk sertifikat yang baru benar terbit itu pakai sertifikat tanggal terbit. Kalau untuk BBSK misalkan yang belum sesuai ketentuan sekarang diubah, berarti tanggal yang diinput tanggal pergantian nama yang sekarang gitu. Kemudian adapun inputan koordinat agar diisi dengan koordinat yang akurat dan berada di wilayah NKRI dengan contoh format 6.23453,100,54324. Ini kita bisa ngeceknya dari Google Maps nanti ya. Nah, kemudian inputan koordinat pada satu dokumen akan menimpa koordinat pada dokumen lain dalam satu bidang ya. Kalau di satu bidang pakai ini aja. Kemudian keterangan dapat diisi dengan informasi tambahan lainnya yang relevan. Inputan wajib ya diisi jika dokumen kepemilikan yang dipilih adalah non-sertifikat. Itu dikasih keterangan. Misalkan masih AJB, akta hibah, dan lain sebagainya gitu. Kemudian pada aset tanah dapat dilakukan inputan dokumen untuk semua jenis dokumen kepemilikan. Sehingga terekam histori dokumen kepemilikan atas aset tersebut. Contoh, aset dengan bidang tanah dapat diinput dengan kepemilikan GIRIK. Berarti GIRIK, surat pelepasan hak, dan sertifikat atas nama RI, TQLL secara bersamaan ya. Kemudian untuk aset tanah yang memiliki lebih dari satu bidang agar dilakukan input dokumen kepemilikan untuk setiap bidang tanah ya, didetailkan semua, foto dan lain sebagainya. Contoh satu aset tanah memiliki dua bidang, dapat diinput 2 atau lebih dokumen sertifikat dan 2 lebih dokumen non sertifikat secara bersamaan. Tinggal ditambah-tambah saja itu di menunya, menu dokumen. Kemudian setelah dokumen sertifikasi diinput lengkap, untuk semua bidang pada tab detail bagian luas tanah, pastikan luas pada luas seluruhnya telah sesuai dengan total luas pada dokumen-dokumen sertifikat. Misalkan ada 5 bidang, pastikan sudah mencakup semua. Jika belum, harap diperiksa, ditelusuri. Jika benar memang hanya ada yang tertera di sertifikat, harap dibenarkan luasan disimannya. Nah, kemudian rekapitulasi hasil penginputan detail master asset dan dokumen kepemilikan beserta validasi oleh pengelola barang dapat dicek melalui tools monitoring sertifikat tanah yang terupdate setiap 1 jam sekali pada alamat www.djkn.kemenq.go.id, web Siman atau Menserah. Ini juga bisa dilihat di menu Bapak Ibu, di dokumen itu ada keterangan di validasi pengelola atau tidak valid atau sudah di-approve oleh Kanwil DJKN kita, itu ada keterangannya di dokumen juga. Nah, ini ada validasi penginputan dokumen sertifikat yang telah Bapak Ibu input. Nah, di sini kita ada
tampilan tadi ya, ini masih di master asset ya, yang kita klik barangnya, kemudian klik dokumen-dokumen yang sertifikat yang Bapak Ibu input. Nah, di status validasi ini ada keterangan nih, valid atau biasanya tidak valid, berarti ada data yang belum lengkap atau salah input. Nah, data semua harus diinput. Jika tidak diinput tidak muncul gitu. Maka kita belum biasanya tampilannya belum divalidasi. Karena biasanya data yang Bapak Ibu input ada yang salah dan tidak lengkap gitu. Nah, kemudian ini proses validasi telah dilakukan oleh pengelola barang, dapat dicek sesuai kolom status validasi dengan isian status sebagai berikut. Nah, ini inputan tidak lengkap. Nah, inputan tidak lengkap itu salah satu beberapa inputan dokumen belum lengkap atau masih kosong, masih ada yang harus dilengkapi. Ini biasanya banyak yang ini nomor bidang, terus ada lagi kantah penerbit tidak diisi seperti itu. Ada yang kosong semua biasanya. Kemudian belum divalidasi. Inputan dokumen tersebut sudah lengkap dan masih menunggu proses validasi oleh pengelola barang ya. Jadi kita memvalidasinya berjenjang. KPKNL itu melakukan validasi dan Kanwil kita di JKN Solo Tenggo Malut melakukan approval. Jadi 2 kali ya, 2 tahap. Kemudian proses validasi oleh pengelola itu inputan dokumen yang tersebut sedang proses pengecekan oleh pengelola barang kalau proses validasi pengelola ini. Kemudian tidak valid, yaitu inputan dokumen tersebut dinyatakan masih ada yang belum sesuai dan harus diperbaiki lagi oleh Satkar berdasarkan catatan yang diberikan pengelola barang. Biasanya kita kasih nih, misalkan dia masih BBSK, kita kasih keterangan, harap segera berkoordinasi ke kantor tempat untuk ditindaklanjuti, seperti itu. Terus sama ini juga tidak valid, sudah ditindaklanjuti oleh Satkar, yaitu inputan dokumen itu sebelumnya dinyatakan tidak valid oleh pengelola barang, tetapi sudah dilakukan perbaikan oleh Satkar dan menunggu proses validasi ulang oleh pengelola barang. Pada status ini juga Satkar masih dapat melakukan perbaikan ya, sampai pengelola barang menyatakan valid atau tidak valid lagi. Nah, kemudian valid. Nah, valid ini untuk inputan dokumen tersebut sudah sesuai dan tidak dapat dilakukan perubahan lagi terhadap inputan tersebut. Nah, data yang akan divalidasi oleh pengelola barang adalah data yang sudah diinput lengkap ya. Jangan ada yang tertinggal, baik foto semua ya, sertifikat sudah diupload. Sertifikat diharapkan juga diuploadnya full ya, jangan hanya cover depan. Karena kita mau ngeliat history nama awal, sama biasanya ada ganti nama juga, seperti itu. Harus lengkap yang diupload sertifikatnya. Data yang dapat divalidasi pengelola barang itu lengkap ya. Dan jika terdapat dokumen yang dinyatakan tidak valid, untuk mengecek catatan, perbaikan yang harus dilakukan adalah sorot dokumen yang akan dicek, klik tombol validasi dokumen, klik tombol catatan, silakan diperhatikan catatan yang diberikan oleh pengelola barang atau KPKNL, dan lakukan perbaikan sebagaimana catatan yang diberikan. Selanjutnya pengelola barang akan mendapatkan notifikasi bahwa Satkar telah memperbaiki sesuai arahan pengelola barang. Kita setelah Bapak Ibu melakukan revisi ya, atau revisi upload ulang atau penginputan ulang, nanti akan langsung ke monitor di file serah kita. Nah, jika dokumen tersebut telah dinyatakan valid oleh pengelola barang, maka data dokumen kepemilikan bidang tanah tersebut tidak dapat diedit lagi ya, udah di lock kalau sudah valid. Nah, ini frequently asked question ya, yang biasanya muncul nih. Nah, ini pada tab ini tampilan data tanah ya. Tampilan data menu untuk inputan dokumen tanah. Pada tab dokumen user melakukan untuk dokumen sertifikat atas nama pemerintah RI, CQ Kementerian Lembaga dengan jenis sertifikat SHGB atau SHM. Setelah klik tombol simpan, muncul pesan dengan tulisan jenis dokumen kepemilikan bersertifikat atas nama pemerintah RI CQKL hanya dapat memilih jenis sertifikat SHP ya. Jadi nanti kan ada menu nih di sini dokumen kepemilikannya. Itu kalau Bapak Ibu input yang bersertifikat atas pemerintah CQKL itu hanya bisa jenis yang SHP. Kalau SHGB, SHM itu pilih yang dia sertifikat atas nama kementerian lembaga. Nah, jangan yang pemerintah RI CQKL, nanti nggak bisa diinput SHM. Jadi datanya nggak valid nanti. Nah, Bapak Ibu pilih dulu yang atas nama kementerian lembaga, terus baru Bapak pilih SHM, SHGP, atau sertifikat pihak ketiga.
dan jenis sertifikat SHM. Nah, ini yang saya katakan tadi, yaitu cara untuk mencari atau menemukan titik koordinat yang tepat ya. Bapak Ibu mungkin dari Google Maps ya, dari HP mungkin lebih mudah. Kan Bapak Ibu berdiri di objek, tinggal diklik Google Maps, klik saja, nanti muncul koordinat seperti ini. Biasanya ada kalau dari komputer kita titik di mana, kita sudah tahu titiknya, kemudian klik kanan, nanti akan muncul ini. Bapak Ibu pilih yang ini, untuk semuanya dipakai nih kodenya, jangan ada yang tertinggal. Digitnya ini dipakai semua. Nah, kemudian di copy paste aja di menu atau tabel untuk input data koordinatnya. Nah, ini nama sertifikat yang harus diinput yang ini Pak ya. Jangan yang nomor panjang di halaman depan. Jadi nginput di data master asset itu SHP 776 garis miring desa atau kelurahan. Jadi SHP, misalkan di SHP garis miring 76 SHP nomor 76 garis miring Gambir. Jangan nomor yang di bawah di cover depan. Sama semua SHM pun sama. Nah, ini dia ya. Kemudian, nah ini ada lagi untuk inputannya. Misalkan kalau inputan data gagal, biasanya itu format tanggal Windows atau PC Bapak Ibu. Jadi formatnya diharapkan hari bulan tahun, karena di Siman dia mengakomodir hari bulan tahun. Biasanya kan ada laptop yang formatnya ada tahun, bulan, hari ya kan. Jadi disamakan dengan format yang ada di menu inputan Siman ini, formatnya gitu. Caranya tinggal di control panel, Windows, kemudian cari menu clock and region. Kemudian pilih menu region, ganti daerah, opsi, terus kemudian pastikan region yang dipilih menampilkan format tanggal, bulan, tahun ya. Region yang direkomendasikan itu Indonesia. Nah, ini dia untuk sekedar info aja ini. Oke, terima kasih. Baik, sekian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Denny atas pemaparannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut aja langsung ke sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Bagi ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu untuk segera langsung dapat melalui chat Zoom maupun langsung berbicara di sini. Karena terkait penginputan master asset ini juga masih banyak pertanyaan dari satker-satker maupun masih adanya kendala Bapak dan Ibu. Mumpung ada di forum ini, mari sama-sama kita selesaikan saja supaya Bapak dan Ibu juga mendapatkan pemahaman yang sama sehingga tidak ada kesulitan ataupun kendala dalam penginputan data khususnya master asset terkait tanah ini Bapak dan Ibu. Baik, tunggu Bapak Ibu silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi pertanyaan. Baik, itu ada dari Kemenak Tiket. Silakan, Ibu. Ya, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana, Ibu? Iya, tadi saya ikuti materi dari Pak Denny untuk penginputan, tahu ada sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh pertanahan. Kalau ada perubahan di master asset, contohnya luas bangunan tidak sesuai dengan master asset, berarti kita ubah. Maksud saya di sini, apakah kita ubah dulu di SIMAK atau langsung ke master asset? Baik, silakan Pak Denny. Ya, mohon izin Ibu ya. Saya sedikit menjelaskan. Jadi kan ini case-nya mungkin tanah ya Bu ya. Misalkan dia mau mengubah tanah di master asset, harusnya dari Sakti Bu sekarang. Sudah SIMAK sudah tidak bisa dipakai lagi. Oh iya. Terakhir, jadi Ibu ubah dulu, nanti dari Sakti otomatis Bu datanya masuk ke Siman Bu. Tapi dipastikan pakai surat keterangan Bu, dasarnya apa, diubah kenapa, seperti itu Bu. Oh gitu ya. Ya, oke. Makasih Pak Denny atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.
Sudah jelas. Izin Ibu. Mas Aldo, sedikit Ya, Pak. Mas. Ibu dari Tikep ini kalau tidak salah Ibu Nur. Silakan. Mai. Ya, Ibu MTS yang Dowora bagaimana itu tanahnya? Iya Pak, ini lagi masih sambil aplikasinya banyak, jadi kita masih sambil ngurus ini pada Mai. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan saja, kalau memang ada tanah yang belum tercatat, atau baru dapat tanah, segera saja silakan kalau mau mengikuti program sertifikasi KPKN Ternate, bersurat saja ke KPKN Ternate supaya tanah yang belum bersertifikat tadi dimasukkan dalam program sertifikasi tahun 2023. Mungkin itu ya, Bu ya. Sebagai tambahan saja. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Damai. Baik. Masih ada. Kalau sudah nggak ada lagi, kita bisa ditampung dulu pertanyaannya. Nanti bisa. Halo Pak. Oh, siap Pak. Gimana Pak? Ada Saya yang mau tanyakan Pak bertanya, Salman. Pak. Siap. Iya Pak ya. Nah ini terkait dengan sertifikat penginputan sertifikat. Nah saya di sana kan sertifikat 1 tapi ada NUP-nya ada 4. Nah itu untuk cara pengisiannya yang bagian-bagian subbidang tadi gimana Pak? Siap. Silakan Pak Denny. Siap, izin Pak Salman dari UPP Daruba ya Pak ya. Nah, jika dia ada satu sertifikat, itu kan dia ada 4 NUP ya Pak ya. Nah, masing-masing NUP itu ada luasannya kan Pak ya. Misalkan satu sertifikat luasnya 1000, ada 4 NUP itu 25, 250 ya. Nah, jadi masing-masing NUP sertifikatnya diupload, tapi luasnya disesuaikan Pak. Jadi sertifikat tetap diupload. Nah, sertifikat tetap diupload. Nanti luas yang dipakai berapa tuh di bidang itu gitu. Misalnya 250. Nah, 250 gitu di luas bidangnya. Sertifikatnya tetap yang 1000 itu gitu, Pak. Siap. Sertifikatnya sama yang diupload. Luas bidangnya diisi luas itu ya, tanahnya ya? Ya, luas tanah, jangan luas sertifikatnya. Gitu. Siap. Makasih Pak. Siap Pak. Ini satu lagi Pak. Terkait dengan dan sertifikatan percepatan program sertifikatan itu saya kan kita punya masuk juga untuk di tanah reklamasi yang di Wayabula. Ulang tahun. Cuma kan dia karena tanahnya reklamasi agak penginputannya salah kemarin Pak. Sebenarnya tanah itu bukan tanah reklamasi. Nah untuk perubahannya kira-kira gimana Pak? Perubahan nama. Siap Bapak izin, maksudnya nama tercatat di aset atau bagaimana Pak? Ya yang tercatat di aset Pak. Yang tercatat kan reklamasi. Ya. Tapi sebenarnya itu tanah biasa Pak ya? Sebenarnya tanah biasa, kemarin salah pengimputan. Ya. Itu bisa diubah di sakti Pak. Nanti pakai surat keterangan Bapaknya. Untuk dasar sebagai perubahan itu direklas Pak. Misalkan tanah sebelumnya tanah reklamasi, sekarang tanahnya tanah apa Pak? Mohon izin Pak, tanah kantor atau tanah apa jenisnya? Sekarang tanahnya tanah terminal pelabuhan Pak. Nanti disesuaikan dengan kode barangnya Pak. Nanti ada di referensi di saktinya. Jadi mekanismenya direklas Pak ya di sakti Pak. Nanti akan ada, saya kasih panduan untuk reklas di saktinya Pak. Ada sedikit panduannya. Ya. Siap. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Siap, sama-sama Bapak. Ya. Baik, mohon izin kami buka satu pertanyaan terakhir. Nanti setelah sesi kedua akan kita buka kembali tanya jawab. Misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditampung dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya dari Stasiun KIPM Ternate, silakan Bapak. Mohon izin Mas Denny, tadi penginputannya nomor sertifikatnya bisa diulang bentar nggak Mas? Kebetulan ini simannya lagi dibuka nih Mas. Oh siap Mas, mantap. Yuk kita. Nah ini Mas, itu sertifikatnya udah dibuka Mas. Di lembar 2-nya ya berarti ya? Iya Mas, ada identitas di lembar 2. Oh iya. Oke Mas. Makasih Mas infonya. Oh siap Mas, mantap. Baik,
Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya, Bapak baru ada pertanyaan, nanti silahkan ditampung dulu. Nanti setelah sesi kedua kita buka diskusi kembali. Baik, acara selanjutnya adalah perekaman billing pada aplikasi Siman yang akan dibawakan oleh Bapak Fadlur Rahman dari KPKNL Ternate. Kepada Bapak Fadel kami persilahkan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? Ya. Siap. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian di lingkungan KPKNL Ternate. Perkenalkan, saya Fadel, saya dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di KPKNL Ternate. Saya untuk beberapa menit ke depan mungkin menambahkan tentang terkait fitur perekaman billing pada aplikasi Siman. Baik. Yang pertama adalah definisi ya. Jadi fitur perekaman billing ini utamanya adalah fitur di mana Bapak Ibu sekalian itu akan mendapatkan kode billing atas pengelolaan BMN atau pemanfaatan BMN sih biasanya Bapak Ibu. Jadi misal ada sewa, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode billing di sini untuk pembayaran dari PNBP sewa tersebut untuk pemanfaatan dan pengelolaan BMN lainnya. Jadi fitur perekaman billing ini utamanya adalah untuk monitoring. Selain itu juga untuk memperoleh kepastian dari penyetoran PNBP, lalu akuntabilitas transaksi untuk memperoleh kesatuan database dan untuk mengukur potensi BMN. Jadi ini bisa menjadi alat pengawasan kita baik dari KPKNL Ternate maupun bagi Bapak Ibu sendiri sebagai pengguna barang dari BMN yang bersangkutan. Jadi untuk mengetahui sekiranya pembayaran dari realisasi PNBP ini sudah bagaimana seperti itu. Untuk PNBP yang dimaksud di sini itu utamanya dari pengelolaan BMN, Bapak Ibu. Pengelolaan BMN yang diakomodasi di sini ada dua lingkup. Yang pertama adalah pemanfaatan dan pemindah tanganan. Untuk dari pemanfaatan yang awam dijumpai itu yang membutuhkan perekaman billing biasanya dari kerjasama pemanfaatan atau KSP, lalu ada sewa BMN, selanjutnya ada bangun serah guna dan bangun guna serah atau BSG, BEGS, dan di lingkup pemindah tanganan itu ada tukar menukar BMN, penjualan BMN, dan selain dari apa yang di sini itu, apa yang dicantumkan dalam slide ini, itu juga tetap diakomodasi dalam fitur perekaman billing, baik itu pemanfaatan BMN selain dari yang KSP, sewa, dan BGS, BSG, maupun pemindah tanganan BMN selain tukar menukar dan penjualan BMN. Dari akomodasi pengelolaan BMN tersebut, kita dapat mengklasifikasikan transaksi-transaksi pemanfaatan dan pemindah tanganan yang Bapak Ibu lakukan ke dalam dua jenis kode mata anggaran penerimaan. Kode mata anggaran penerimaan ini ada 42512 untuk pemindah tanganan dan 42513 untuk pemanfaatan. Yang 42512 ini bisa dilihat di slide, itu ada terkait tentang pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan. Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Lalu pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan 3. Selanjutnya pada kode mata 45124 itu ada pendapatan dari tukar menukar tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan dari tukar menukar peralatan dan mesin, pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi, dan jaringan, pendapatan dari pemindah tanganan BMN selain dari yang 6 sudah diklasifikasikan dalam slide-slide sebelumnya.
Selanjutnya itu kode mata untuk pemanfaatan BMN, yaitu 42513. Dalam kode 425131 itu ada pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Selanjutnya ada pendapatan sewa peralatan dan mesin, pendapatan sewa jalan irigasi dan jaringan, pendapatan dari KSP tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan dari KSP peralatan dan mesin, pendapatan dari KSP jalan irigasi dan jaringan, pendapatan dari BGS, selanjutnya pendapatan dari BSG, dan pendapatan pemanfaatan BMN lainnya dari yang 8. Selain dari yang 8 sudah diklasifikasikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir akan ada saya input juga, saya jelaskan juga terkait langkah-langkah input perekaman billing ini. Dalam input tersebut, Bapak Ibu akan diminta untuk mengklasifikasikan transaksi sesuai dengan apa yang sudah tercantum di sini. Jadi ini bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu untuk kiranya misal mau menginput terkait sewa gedung, katakanlah kantin. Untuk sewa gedung itu bisa dimasukkan ke dalam kode klasifikasi 425131 yang di sini. Selanjutnya untuk tata cara perekaman billing. Sebelum Bapak Ibu melaksanakan perekaman billing, itu Bapak Ibu awalnya diminta untuk menginput terkait surat keputusan atau persetujuan pengelolaan BMN. Sebenarnya ini bukan merupakan keharusan. Kalau misal Bapak Ibu melaksanakan pemanfaatan atau pemindatanganan yang dia itu nggak punya surat keputusan atau persetujuan atas pengelolaan BMN, itu bisa langsung ke menu perekaman billing. Tapi apabila Bapak Ibu memiliki SK atau persetujuan atas pengelolaan BMN, itu bisa ke menu rekaman SK. Ini ada di menu Wasdal. Ketika Bapak Ibu buka Siman, plugin Wasdal, itu akan melihat di sebelah kiri ada menu perekaman SK di paling atas. Jadi Bapak Ibu pertama-tama untuk menginput SK itu mengklik perekaman SK, nanti akan ada drop down atau pilihan-pilihan. Itu bisa disesuaikan dengan sekiranya pemanfaatan Bapak Ibu itu untuk apa. Yang biasanya digunakan itu dari sewa ya. Misal katakanlah untuk sewa itu bisa diklik sewa, lalu untuk selanjutnya diklik SK baru untuk menambahkan SK yang belum pernah diinput sebelumnya. Setelah Bapak Ibu mengklik tambah SK, Bapak Ibu akan diminta untuk menginput data-data terkait SK tersebut. Di antaranya terkait nomor SK, ini bisa disesuaikan dengan apa yang ada di SK Bapak Ibu sekalian. Nomor SK, tanggal SK, jenis aset baik itu berupa tanah dan bangunan maupun berupa non-tanah dan bangunan. Jenis dan kode pemohon ini biasanya jenis pemohonnya satker dan nanti akan terisi sendiri untuk kode pemohonnya dari kode satker Bapak dan Ibu sekalian yang tercatat di sistem kami. Lalu untuk kementerian lembaga juga. Dan nama penerbit ini bisa disesuaikan dengan penerbit SK Bapak dan Ibu sekalian, baik itu dari Kepala KPKNL, baik itu dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, atau pejabat-pejabat lain yang menerbitkan SK atau persetujuan pengelolaan BMN Bapak Ibu sekalian. Nama instansi ini merupakan nama instansi dari penerbit, contohnya adalah KPKNL Ternate. Untuk nilai penetapan ini bisa disesuaikan dengan nilai penetapan yang ada di SK, kuantitas bisa disesuaikan juga, baik itu berupa satu gedung tanah atau satu gedung bangunan atau sejenisnya. Untuk nama pihak lain dan alamat pihak lain ini disesuaikan dengan pihak ketiga yang akan menerima pemanfaatan. Selanjutnya untuk peruntukan ini bisa disesuaikan misalnya untuk sewa kantin. Bisa ditulis untuk peruntukannya untuk sewa kantin. Jangka waktu dan periode bisa disesuaikan dengan jangka waktu pemanfaatan, baik itu ditulis satu periode dan periodenya dipilih baik itu jam, harian, bulanan maupun tahunan. Namun yang awam digunakan kan tahunan. Dari dan sampai tanggal berapa, nama dan NIP pejabat yang melakukan tanda tangan, jabatan pejabat yang melakukan tanda tangan, dan
uraian keputusan ini biasanya diisi dengan hal dari SK tersebut atau surat persetujuan pengelolaan BUMN tersebut. Selanjutnya, jika memang inputan-inputan ini sudah lengkap dan sudah sesuai, maka Bapak Ibu mengklik simpan, lalu pilih file untuk memilih file SK yang sudah disiapkan, lalu diupload. Setelah Bapak Ibu melaksanakan upload, Bapak di dalam menu input SK tadi itu halaman yang ini dan yang ini akan ada satu layar ya. Ini akan ada di sebelah atas bentuk yang inputan terkait SK, dan di sebelah bawah, di bagian bawah dari layar Bapak Ibu itu akan melihat menu seperti ini. Di menu bagian bawah, Bapak Ibu akan diminta untuk menambahkan aset yang sekiranya masuk ke dalam SK tersebut. Misalnya gedung NUP berapa dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu akan menambahkan aset tersebut yang akan dimintakan kode billingnya. Setelah Bapak Ibu menambahkan, Bapak Ibu juga bisa melakukan validasi aset pada menu di bagian sini, di sebelah kanan. Ada menu validasi aset. Gunanya adalah untuk memvalidasi bahwa aset-aset yang sudah Bapak Ibu pilih itu benar adanya masuk ke dalam SK dan persetujuan pengelolaan BUMN. Selanjutnya adalah perekaman billing itu sendiri. Jika Bapak Ibu tadi lagi tidak ada SK, bisa langsung ke menu perekaman billing. Menu perekaman billing ini ada di menu Wasdal juga di sebelah kiri. Dia ada di nomor 4, itu ada perekaman billing. Selanjutnya Bapak Ibu setelah mengklik perekaman billing itu akan ada pilihan yang bisa disesuaikan dengan pemanfaatan yang dilakukan, misalnya sewa. Setelah mengklik sewa, Bapak Ibu klik tombol tambah untuk membuat perekaman billing baru. Menu selanjutnya itu Bapak Ibu akan diminta untuk menginput terkait SK, jika ada SK. Jika ada, maka Bapak Ibu mengklik tombol ada di sebelah sini. Selanjutnya Bapak Ibu klik cari SK, nanti akan dimunculkan daftar-daftar SK yang sudah terdaftar dan diklik saja yang sesuai. Selanjutnya kode akun itu bisa disesuaikan dengan yang tadi sudah dicantumkan. Misalnya untuk sewa gedung itu 425131 ya. Nanti akan ada nama akunnya secara otomatis. Dan total PNBP ini diinput sesuai dengan yang ada di SK. Selanjutnya Bapak Ibu mengklik simpan untuk menyimpan hasil inputan. Selanjutnya Bapak Ibu itu nanti menambahkan BUMN. Bapak Ibu mengklik tombol tambah BUMN di sini. Selanjutnya akan ada daftar-daftar aset yang terdaftar. Bapak Ibu pilih aset-aset mana saja yang mau dihitung PNBP dan diambil kode billingnya. Setelah dipilih, klik pilih dan simpan untuk menambahkan daftar-daftar BUMN tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu bisa menghitung PNBP dengan fitur hitung PNBP di sebelah sini. Untuk hitung PNBP ini bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Untuk secara manual, Bapak Ibu setelah mengklik hitung PNBP, Bapak Ibu mencantumkan secara masing-masing di sini per gedung, per bangunan, per barang, itu nilai PNBP yang ada di SK atau yang direalisasikan itu seperti bagaimana. Misalnya untuk sewa gedung untuk 2 bangunan. Misalnya dalam SK itu totalnya ada 1 miliar. Pembagiannya itu tidak proporsional, yaitu misalnya 600 dengan 400 juta gitu. Nanti Bapak Ibu bisa menginput sesuai dengan masing-masing barangnya, yang mana yang 600 juta dan 400 juta. Tapi hasil dari inputan ini harus sesuai dengan total PNBP yang sudah diinput di awal. Karena kalau tidak sesuai, maka dia tidak bisa disimpan nantinya. Sistem akan menolak untuk disimpan. Kemudian apabila ingin dihitung secara otomatis, Bapak Ibu bisa mengklik menu hitung otomatis. Jika Bapak Ibu mengklik hitung otomatis ini, maka sistem nantinya akan membagi
PNBP dari masing-masing barang secara proporsional berdasarkan nilai persetujuan. Jadi jika tadi 1 miliar maka akan dibagi 500 seperti itu. Selanjutnya jika PNBP sudah dihitung, maka Bapak Ibu langsung dapat mengklik ambil kode billing, cukup mengisi data-data terkait penyetor atas nama, NIP, dan NPWP yang akan menyetor PNBP. Lalu jika sudah berhasil, maka Bapak Ibu klik simpan dan akan muncul bukti pembuatan tagihan PNBP. Bukti pembuatan tagihan ini yang akan digunakan oleh penyetor untuk membayarkan PNBP hasil dari pemanfaatan PMN Bapak dan Ibu sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fadel atas pemaparannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali kepada sesi diskusi pada pagi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengetik di kolom chat ataupun bisa langsung berbicara melalui fitur Zoom ini untuk apabila ada yang ditanyakan terkait sesi yang pertama maupun yang kedua, silakan. Baik, dari KSOP kelas 2 Ternate, silakan Bapak. Ya, sudah terdengar suara saya? Siap, terdengar Bapak. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Hasan dari KSOP kelas 2 Ternate. Ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan penginputan SK pemanfaatan sewa dan pembuatan billing. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apakah SK yang sudah pada penerapan penginputan ini SK-SK sebelumnya itu harus kita input menyesuaikan juga dengan yang sekarang. Misalkan contoh kita pada beberapa bulan kemarin ada pemanfaatan sewa yang mana telah kita input juga SK-nya di Siman. Hanya saja sesuai SK persetujuan dari KPKNL itu kita ada sekitar 6 orang penyewa. Tapi yang saya input hanya satu SK saja input sekalian. Apakah itu harus perlu diinput berulang per satu orang dengan satu SK yang sama atau hanya sekali input? Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan pembuatan billing. Apakah penerapannya sama juga untuk pembuatan billing? Saya bikin billing untuk per masing-masing orang penyewa atau hanya satu billing gelondongan untuk satu SK 6 orang penyewa tadi. Ya mungkin itu yang kedua. Yang ketiga saya ingin tanyakan kembali terkait dengan sertifikat tanah tadi, penginputan data sertifikat tanah. Kebetulan sesuai data mungkin ada beberapa sertifikat kami yang mungkin kemarin belum diinput terkait dengan koordinat tanah yang itu. Jadi mungkin bisa minta tolong ke Mas Denny, mungkin bisa menjelaskan atau demo sedikit terkait salah satu contoh lah penginputan satu sertifikat atau milik Satker A atau B, agar mungkin bisa dapat gambaran sedikit terkait dengan proses penginputan langsung ke Siman. Dan mungkin itu saja 3 pertanyaan dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang salah atau kurang. Saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2 ditujukan kepada Bapak Fadel. Kita boleh langsung ke Bapak Fadel, dipersilakan. Baik, izin menjawab. Tadi Bapak dari KSOP kelas 2 Ternate ya. Untuk kode billing SK-nya itu Bapak tidak harus secara urutan ya. Bapak cukup input SK atas pemanfaatan yang mau diambil kode billingnya aja. Jadi misal ada pemanfaatan beberapa, tapi ada yang sudah dibayar itu tidak tercatat ya nggak usah di input. Cukup yang mau diambil kode billingnya aja, seperti itu.
Apakah sudah menjawab, Pak? Izin, Pak Fadil. Iya, Bapak. Gimana, Untuk Pak? untuk perekaman SK kita kan untuk SK persetujuan kan satu aja, tapi calon penyewanya ada 6 orang. Apakah di proses penginputan di SK di Siman itu harus kita input 6 kali untuk 6 orang yang berbeda, atau cukup 1 kali penginputan saja untuk 6 orang penyewa tadi? Baik, untuk sependek pengetahuan saya itu bisa dilakukan input SK-nya 1 kali aja. Tapi nanti ketika Bapak Ibu mau mengambil kode billingnya itu bisa disesuaikan untuk barang-barangnya dan penyewa-penyewanya itu yang mana saja. Tapi mungkin dari rekan-rekan sekalian atau Pak Damai mungkin ada yang mau diluruskan atau ditambahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Izin Pak Hasan, mungkin saya menambahkan yang terkait perekaman billing dulu Pak ya. Itu kan yang punya Pak Hasan kan ada yang SK yang udah lama kan udah dibayar. Itu nggak usah dibikin billing lagi Pak, nanti bayar lagi. Cuman SK-nya tetap harus diinput dan nilainya berapa, realisasinya biar terekam di Siman. Nah yang baru itu SK-nya tetap direkam, nanti pas kode billing itu kan ada penyewa tuh Pak. Disesuaikan masing-masing Pak, berarti kan 2 kode billing Pak ya. Nah, jadi kan 2 pembayar. Di Pak Hasan S terbaru kemarin 2 penyewa gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Ya, makasih Mas. Ya. Izin Pak Hasan mungkin lanjut yang ini ya, yang apa namanya, yang tanah Pak ya. Pak Hasan boleh saya ini izin login di punya Pak Hasan aja langsung ya case-nya ya. Biar ada 2 tanah ya di Pak Hasan ya. Sama teman-teman sembari memperhatikan sebentar saya loginkan dulu. Izin Bapak Ibu, ini kan mohon izin Pak Hasan, ini akun KSOP ya. Kita langsung aja ke Master Asset. Kita cek data tanahnya. Saya update. Sebentar saya update dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu sembari kita update sebentar. Bentar ya, saya updatekan dulu. Sebentar saya update login sebentar. Itu kelamaan itu, masa belum update KSOP. Taruh betul. Izin mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada yang belum diupdate bisa buka Master Assetnya juga sekalian. Biar kita sembari input juga.
Nah, ini kita udah masuk ke Siman ya. Kita buka master asetnya. Oke. Nah, ini kan ada tampilan ya Pak, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh juga Bapak Ibu sembari buka biar tidak lupa dan ingat caranya juga. Nah, ini kan salah satu tanahnya punya KSOP. Ini tertera belum validasi. Ini kendalanya kenapa? Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada inputan nih, karena dia sertifikatnya. Kok dingin? Oh iya. Mohon izin Bapak Ibu, ini tampilan dokumen tanah. Nah, ini kan sertifikat nih, punya KSOP kebetulan sudah SHP dan sudah sesuai ketentuan. Akan tetapi kenapa di sini belum validasi? Karena ada data yang salah atau salah input ya, kurang lengkap. Nah, ini pertama kita ini ya, pilih yang pertama, bersertifikat atas nama Pemri CQKL, karena dia SHP. Kemudian kita pilih jenis sertifikatnya, dia SHP ya. Nah, ini nomor dokumennya masih salah. Nah, dokumennya kan kita ketahui tadi harus yang di lembar kedua itu. Misalkan berarti di sini SHP 12 garis miring sembari kita sebentar. Saya cek dulu close lagi ya. Jadi kalau di auto dia muntah bagaimana, Us? Oke. Udah tampil lagi? Nah, maaf ya teman-teman ke close tadi. Kita lihat dulu dokumennya ya. Kita temukan tadi kesalahannya di inputan nomor sertifikat ya. Nah, ini sertifikatnya. Nah, Bapak Ibu sering salah ini yang diinput. Nah, jadi bukan ini ya nomor sertifikat. Nah, jadi nomor sertifikat itu ini. Kita lihat halaman selanjutnya. Hak pakai nomor 12 desa atau kelurahan Kalumata. Nah, untuk terbitnya kan ini dia salah nih. Karena pemerintah Departemen Perhubungan. Nah, ini masih belum sesuai ketentuan, ternyata oleh KSOP sudah diubah. Nah, Pemerintah Republik Indonesia, CQ Kementerian Perhubungan. Nah, nama yang saat ini diganti dengan yang ini. Kemudian tanggal ganti nama ya. Jangan tanggal yang di sini lagi. Nah, jangan tanggal yang di sini lagi. Itu udah berubah. Terus penerbitnya juga disesuaikan nih, Kantah Kota Ternate. Kalau dia dulu pertama terbit kan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara. 1997 itu masih Maluku Utara. Sekarang sudah ganti nama dan di kantahnya pun sudah berubah. Sekarang sudah Kantah Kota Ternate. Oke, kita kembali ke sini. Oke, berarti Kalumata ya tadi ya. Kita ganti SHP garis miring Kalumata. Nah, ini tanggalnya kita ganti juga. Sebentar, tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggalnya lupa sebentar. Kos dulu. Kita cek tanggalnya. Kita pakai tanggal baru 29 bulan 3
3/2022. Ganti namanya per tanggal sekarang. Oke, kita input Bang. Oke, SHP 12/. Nah, ini kita ubah. Dia bulan Maret tanggal 29. Oke. Nomor bidangnya 1 karena bidang tanahnya hanya 1 ya, di NUP ini berarti 1. Luas bidang ini disamakan sama sertifikat ya. Sesuai sertifikatnya. Nah, kemudian ini kan atas nama tanahnya ini Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Perhubungan yang saat ini. Nah, ini ganti berarti Kantor Pertanahan Kota Ternate. Nah, ini sudah bersertifikat. Nah, ini nanti Pak Hasan mohon izin sama GPS-nya mungkin nanti Pak Hasan lanjutin edit ya. Nah, sampai sini teman-teman atau Pak Hasan ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya simpan dan close. Mohon izin Pak Hasan. Siap, Mas. Berarti nanti yang lainnya gini ya Pak ya, yang rumah dinas satunya. Pastikan ininya tanggal terbit BBSK, ini koordinatnya diperbaiki. Nah, sama ininya juga, sama luas bidang diperhatikan. Oke, kita simpan. Izin Pak, kalau berhasil. Izin Pak. Iya Pak? Iya, kalau udah rubah tadi misalkan sertifikatnya 1 tapi NUP-nya ada 4 itu, bidangnya tadi diisi 4 ya. Nanti bidang luasnya diisi. Oh, gimana? Jadi kan ini misalnya tanahnya punya Daruba. Ya. Tanah Daruba kan ini ya Pak ya. Tanah Daruba misalnya NUP 1, sertifikatnya ada 4 NUP, sertifikatnya 1. Ini kan salah satu NUP dulu kita. Nah, kita tambah di sini Pak. Bidangnya tetap 1 Pak. Kan ini mengakomodir di NUP-nya. Gitu. Di dalam NUP ini ada sertifikat yang tergabung itu Pak. Tetap tambah 1 saja. Karena di NUP itu cuma 1 gitu. Jadi ini kita bikin bidang ini yang ada dalam NUP ini. Misalkan dalam NUP tanah ini ada 2 bidang atau 3 sertifikat, baru ditambah ininya nih, tambah kalau mau nambah sertifikat atau bidang, tambah di sini. Nah, kalau case Daruba berarti ini 1 saja di sini. Hanya nanti di sininya. Nah, di sini Pak, nomor bidang kan tetap 1 Pak, karena cuma 1 bidang tanah di NUP itu. Nah, di luasnya disesuaikan Pak. Misalkan NUP ini 100, ini 238. Sertifikatnya misalkan 1000, tadi yang saya bilang 1000, tetap sama. Sertifikatnya tetap diupload, hanya ininya nih, disesuaikan dengan NUP-nya. Gitu. Oh iya. Kalau ininya sama semua isiannya untuk tiap NUP nanti gitu. Siap. Tadi unggah juga sertifikat yang sama, dan ini koordinatnya, jangan lupa titiknya gitu. Gimana Pak? Ya, aman? Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, gimana? Ya, Pak Denny, maksudnya kalau di dalam satu NUP ada beberapa bidang tanah, contohnya 2 tanah, berarti di data dokumen tadi itu contohnya luasnya 5.000, kemudian 1 sertifikat ada 3.000, 1 sertifikatnya 2.000. Berarti di data tanah tadi kita isi luas tanahnya beda-beda atau 1 NUP 5.000 itu aja? Nah, untuk 1 NUP-nya kan 5.000, untuk sertifikat 2 sertifikat atau 2 bidang. Nanti Ibu ke detail dulu, kelihatan Bu ya, menu detail. Iya. Nah, ini menu detail, diklik. Nah, Ibu lihat ke sini. Nah, ini jumlah bidang ada Bu ya, tampil di layar Ibu. Iya. Ini ubah 2 ini nih, 2 bidang. Kan jumlah bidang berarti 2 sertifikat, 2 bidang. Nah, ntar Ibu setelah itu simpan. Iya. Nah, setelah disimpan, Ibu kembali ke dokumen. Ini kan untuk sertifikat yang 3.000 misalkan Ibu ya. Iya. Ini yang 3.000. Identitasnya diisi semua Bu. Misalkan yang sertifikat pertama isinya dia 1 bidang itu 3.000. Ibu isi nomor bidang 1, luasnya 3.000. Oh iya. Nah, kemudian upload sertifikat yang 3.000. Setelah itu simpan. Nah, kemudian Ibu tambah di sini. Kan sertifikat ada 2 Bu ya. Iya. Nah, ya tambah ini kelihatan Bu ya. Yang tambah ini klik ini. Nah, ini diisi lagi. Ibu pilih jenisnya dia SHP atau apa Bu? SHP ya misalnya.
Ya. Misalnya SHP sudah, sama input sertifikat jenis SHP. Nah, semua sama, di inputannya sama persis sesuai sertifikatnya, yang sertifikat. Nah, nomor bidangnya 2, Bu. Karena dia yang kedua kan, sertifikatnya 2. Nah, tadi yang pertama, ini yang kedua. Ya, sekarang nomor 2. Terus luas bidangnya disesuaikan sama sertifikatnya juga, gitu. Oke. Jadi tadi satu di-upload itu ada 2 bidang tanah, kita isinya sebidang tanah tadi untuk yang pertama luasnya berapa, kemudian yang kedua nomor bidang yang kedua luasnya berapa, begitu baru diunggah dokumennya. Nah, ya Oke, Ibu benar. makasih Pak Deni. Siap, sama-sama Ibu. Ya bagaimana teman-teman yang lain, mungkin mumpung kita bisa langsung prakteknya, mungkin ada kendala di Bapak Ibu. Mas Denny coba minta tolong dibuka di data detail. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Ini terkait dengan tanah Bapak Ibu sekalian. Mohon agar dicermati pada detail data tanah apapun itu. Mohon agar diperhatikan di situ di kabupaten kota, sambil ditunjuk Mas Denny. Di kabupaten kota. Nah, ini tolong jangan lagi ada yang memilih Maluku Utara. Coba diklik Mas Denny. Diklik supaya muncul pilihannya. Ini mohon jangan lagi ada yang mengisi atau jika masih ada yang mengisi Kabupaten Maluku Utara, kemudian apalagi nih, ini mohon diperbaiki Bapak Ibu sesuai dengan 10 wilayah kabupaten kota di Maluku Utara, mulai dari Morotai sampai Taliabu. Jadi mohon tidak ada lagi. Mohon yang masih tertera kabupaten kotanya Kabupaten Maluku Utara agar segera diperbaiki sesuai dengan kabupaten kota yang benar. Ya, itu jadi Pak Damai maaf. Ya. Itu kita langsung ubah di master asset atau kita masuk ke Sakti lagi? Maksudnya ya, contohnya dicek saja Bu di Saktinya karena ini dia datanya kan integrasi. Oh di gitu Sakti, ya. Di Sakti diperhatikan jika ada isian kabupaten kotanya diperbaiki, tapi kalau di Siman sudah wajib Bu, karena ini datanya integrasi. Oh gitu ya. Data sumbernya perekaman ini nanti tetap untuk perolehan dari Sakti, sehingga dia datanya terintegrasi. Nah, hanya yang perlu diingat kembali, tolong kabupaten kotanya sesuai dengan wilayah kabupaten kota administrasi 10 kabupaten kota di Maluku Utara ya, bukan Kabupaten Maluku Utara. Nah, itu saja tambahannya. Terima kasih. Silakan lanjut Mas Aldo. Siap, mohon izin Bapak dan Ibu. Bagaimana, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada sempat yang raise hand. Silakan Bapak. Atau boleh lewat kolom chat. Ya, halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Izin Pak, saya mau bertanya terkait dengan PNBP. Siap. Yang tadi kan PNBP perekaman kode billing kan melalui PNBP kan sewa kan. Kalau terkait dengan penjualan BUMN gimana Pak? Baik, silakan Pak Fadel untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Izin menjawab Pak Irfan. Mohon izin menjawab ya Pak. Mungkin nanti kalau dapat ininya bisa sambil dipraktekkan. Kalau untuk pemindah tanganan, itu penjualan juga bisa sama sih Pak. Langkah-langkahnya juga sama. Nanti Bapak pilih saja disesuaikan dengan misal mau penjualan dipilih, nanti ditambah SK-nya. Kode mata anggaran penerimaannya disesuaikan dengan yang tadi ada di daftar itu.
Secara garis besar sama kok Pak. Paling yang dibedakan cuma kode mata anggaran penerimaannya saja dan menu-menu yang dipilih yang di sebelah kiri itu Pak. Yang tadi ada ini. Ya Pak, tapi yang maksud saya gini. Kita kan lelang melalui KPKNL kan? Betul ya. Pak. Jadi kode billingnya itu dibuat di KPKNL atau yang buat itu di Satker gitu Pak. Izin Pak, memang untuk sekarang yang perekaman billing ini umumnya digunakan untuk pemanfaatan aja sih Pak yang sewa. Karena kan untuk yang pemindah tanganan yang lelang itu rata-rata sudah diakomodasi dari bendahara penerimaan kami. Jadi ya memang masih diakomodasi di fitur situ, tapi rata-rata untuk sewa saja. Untuk perekaman di Wasdal di perekaman SK di Wasdal itu PNBP-nya perlu dimasukkan juga atau otomatis itu Pak? Izin nambahkan Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian. Untuk perekaman billing ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan adanya integrasi data. Kalau dia penjualan berarti BMN yang dijual ini mestinya memang kalau yang sekarang berjalan kan ada pembayarannya diserahkan ke bendahara ya. Nah, namun demikian dari pembayarannya di bendahara penerimaan KPKNL Ternate atau ke pejabat lelang juga bisa, tapi tetap itu kepada kas negara. Nah, tetapi di situ mestinya dia dilakukan perekaman untuk mengintegrasikan data berapa PNBP dari BMN yang dijual tadi. Tujuannya itu. Nah, jadi perekaman billing ini juga ini nanti akan bermanfaat ketika wasdal atau juga bahkan bisa dipertanyakan ketika pelaksanaan wasdal yang dilakukan semesteran. Jadi kalau perekaman billing ini tidak dilakukan, artinya tidak menginformasikan bahwa BMN mana saja yang sudah dijual atau BMN mana yang disewa, kemudian dia sudah disetorkan PNBP-nya sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Nah ini seperti sewa ini akan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu di Satker yang harus berkewajiban melakukannya untuk menyetor ke kas negara dan menyajikan data bahwa BMN ini PNBP atas BMN yang dimaksud tadi sudah disetor ke kas negara. Itu menjadi kewajiban satuan kerja untuk menjelaskan. Nah, aplikasi ini membantu Bapak Ibu sekalian dalam memberikan data, menyajikan data atau menjelaskan hal ini. Nah, itu dia. Begitu Pak Irfan ya, dari Kanwilkumham. Ya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan untuk raise hand atau chat pada kolom chat. Terkait penginputan billing ataupun updating aplikasi. Oh, silakan. Dari stasiun KIPM Ternate. Izin, Pak, kebetulan kan tahun ini kita habis lelang itu bulan Februari kemarin. Nah, untuk perekaman kode billing itu di kita kan ada 3 unit motor tuh udah dilelang. Kan setiap unit kan pemenangnya masing-masing, kode billingnya masing-masing tuh Pak. Terus ada lagi kode billing yang jumlah total dari 3 unit itu. Jadi yang di-input itu kode billing yang jumlah total PNBP itu atau per unitnya itu? Terima kasih. Ya, izin Bapak, kalau untuk yang lelang kan sudah dibayarkan ya Pak? Lelangnya. Sudah. Ya, kalau sudah dibayarkan itu tidak perlu untuk ngambil kode billing lagi, tapi tetap perlu untuk dicatat, direkam Pak, dalam siman wasdal. Tapi kayaknya kode billingnya ada yang kelewat ya Mas. Sebetulnya kan saya kan ngikutin perekamannya nih, perekaman PNBP nih. Nah, ini saya sudah sampai tahap ini penulisan kode billing.
Tapi dia di sini penulisannya kok masih manual ya? Nggak otomatis ya? Nomor kode billingnya. Atau nanti kita kapan-kapan ke KPKNL minta acara. Iya Pak, bisa Pak. Oke Pak, Oke. biar lebih jelas. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Baik, silakan kepada Bapak Arsanua dari Universitas Hayron. Ya, terima kasih. Ya, terkait penyetoran PNBP, kemarin kan ada penyewaan lahan, cuman di Satker kami sudah belu, makanya kode billingnya tidak tampil untuk penyetor kas negara. Apakah saat belu tidak lagi menyetorkan kas negara atau gimana? Terima kasih. Untuk penyewaan sama apa namanya? Kalau kemarin saya minta untuk penjualan itu kan tetap disetor ke Hayron. Karena sudah Satker belu sebagai pendapatan belu. Nah, untuk sewa juga seperti itu. Kemarin Mas minta kode billingnya kami tidak dapat karena disetor langsung oleh pihak ketiga, langsung ke rekening belu on air. Nah, apakah itu sesuai atau gimana solusinya? Terima kasih. Mohon izin Pak Asranua ya Pak ya. Izin Pak, mungkin saya menginfokan sedikit. Kalau ini kan kita yang di Siman itu terkait perekaman billing, persetujuan yang dikeluarkan oleh baik dari KPKNL atau eselon satunya Pak ya. Kalau case-nya dia BLU itu kan dia tidak pakai persetujuan KPKNL atau intern Pak ya. Dia ada SK sendiri yang menyatakan bahwa dia BLU. Mungkin kalau untuk perekamannya tetap melalui bendaharanya bisa gitu Pak ya. Karena dia tetap harus dibayar ke rekening negara. Pak Nuha, mohon izin Pak Nuha. Ya, silakan. Terkait dengan Satker sudah BLU, mungkin ini masih keterangan yang kita sampaikan masih sama seperti sebelumnya. Dilihat kembali untuk BMN yang sudah diterbitkan persetujuan dari KPKNL Ternate, ini tentu asumsi atau kondisinya adalah BMN yang memang bukan berasal dari perolehan kas BLU, melainkan dari perolehan rupiah murni APBN. Kemudian ini BMN-nya juga disetujui pemanfaatannya dalam rangka semata-mata bukan terkait dengan tusi utama dari BLU-nya sendiri. Nah, kalau terkait dengan tusi utama BLU pemanfaatan BMN itu ada di Kementerian Keuangan, BLU di Kementerian Keuangan di DJKN. Artinya BLU di luar itu untuk BMN yang disewakan seperti untuk tempat ATM atau untuk pertemuan sebetulnya begitu. Ini masuk dalam kategori BMN yang memerlukan persetujuan pengelola barang dan hasil PNBP-nya atau besaran biaya sewa yang harus dibayar, ya ini harus disetor ke kas negara. Ini bisa mengikuti pola pengelolaan keuangan di BLU atau langsung disetor ke kas negara. Saya pikir di BLU sesuai dengan tusinya. Namun demikian, yang pasti ini akan diperhitungkan masuk dalam laporan keuangan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sebagai dan diperhitungkan dalam pendapatan negara bukan pajaknya dari BMN. Jadi gitu Pak. Makanya kemarin apa yang sudah kita setujui, tanah untuk sewa ATM, bangunan untuk sewa tower begitu, ini kita mintakan bukti pembayarannya supaya bisa kita laporkan lebih lanjut ke kantor pusat bahwa ini sudah ditindaklanjuti. Jadi nanti setelah ada bukti pembayarannya, bukti pembayaran yang ada itu agar segera disampaikan kepada KPKNL Ternate. Sebenarnya pembayaran ini Bapak Ibu, ini maksimum 7 hari sebetulnya setelah perjanjian ditandatangani ya. Nah, ini mestinya begitu. Tapi ya kita minta kerjasamanya, semoga bisa cepat segera disampaikan. Gitu Pak Nuha ya. Makasih Pak Nuha. Ya, untuk maksudnya selanjutnya karena ini kan udah kan sebelum SK persetujuan dari pengelola kan udah dilakukan pembayaran.
apakah kita masih menggunakan pembayaran yang itu dulu karena kan udah terlanjur dibayar sebelum adanya SK persetujuan dari pengelola. Maksudnya buktinya apa, kita menggunakan bukti yang lama dulu untuk berkoordinasi dengan KPKNL untuk selanjutnya ke kementerian atau semacamnya. Gitu ya? Ya, bukti pembayarannya artinya kalau terkait dengan sewa, bukti pembayaran atas ya sesuai dengan yang sudah dibayar oleh penyewa saja, Pak Anwar. Siap. Yang penting jumlah totalnya sudah dibayar. Kalau dia ada dua unit begitu ya, baru satu saja pun tidak apa-apa, karena kan kita tidak bisa memaksakan kedua-duanya langsung tanda tangan perjanjian di hari yang sama kan, atau di tanggal yang sama. Jadi kalau misalnya di bulan pertama, unit yang pertama saja yang tanda tangan perjanjian, kemudian bulan kedua atau bulan ketiga, ini unit kedua yang ditandatangani perjanjiannya, artinya sudah bayar PNBP, nggak ada masalah, dilaporkan saja. Siap. Cuma kita kan dapat bukti setoran kas kan, maksudnya ini pembayaran langsung ke kas Belu, makanya tidak ada lagi bukti billing atau pembayaran ke kas negara. Itu kita pakai ya, bukti nggak apa-apa, aja. Disampaikan saja ke kami, nggak apa-apa Pak Anwar, sampaikan saja. Terima kasih Pak Damai. Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum acara kita lanjutkan? Silakan Ibu. Terkait Mas, kalau misalnya kan mau diupdate di Siman, terus bagian lokasinya tuh di sertifikat itu alamatnya Jalan Raya Tomori, terus kelurahannya beda sama yang harusnya sekarang. Jadi di sertifikat itu ininya alamatnya beda sama yang kantor sekarang gitu, atau di rumah dinas sekarang. Itu ngikut yang mana Mas? Ngikut yang di sertifikat atau? Izin Bu, mungkin saya sedikit mengulang pertanyaannya. Jadi saat ini lokasi itu sudah berbeda dengan sertifikatnya gitu Bu ya? Iya Bu? Iya. Nah, sertifikatnya terbit kapan Bu? Sertifikatnya tahun berapa kira-kira? 2009. Nah, itu kan berarti kemungkinan terjadi mungkin pemekaran wilayah atau pergeseran ke RT, RW atau kecamatan Bu ya? Itu kalau bisa diperbaiki di kantornya Bu atau diurus Bu? Terkait perubahan tata wilayah kotanya, itu biasanya nanti di kantor pertanahan nanti akan diukur ulang, disesuaikan alamatnya itu biasanya Bu. Kalau case-nya dia udah perubahan wilayah seperti itu. Kalau untuk ke kantor pertanahan lagi untuk diupdate data alamatnya, biasanya kalau yang berubah gitu dari pihak kantor dia survei ke lapangan lagi Bu untuk menitik koordinatnya Bu. Berarti kalau untuk sekarang jangan ini atau gimana? Kalau untuk saat ini sementara sesuaikan dengan yang sertifikat saat ini Bu, karena kan kita buat monitoring Bu. Nah itu sesuaikan dulu dengan sertifikat, tapi nanti Ibu kasih keterangan itu ini akan ditindaklanjuti ke kantor pertanahan untuk diupdate data tanahnya atau dalam kurung wilayahnya disesuaikan dengan lokasi saat ini gitu. Karena terjadi perubahan tata letak wilayah seperti itu boleh. Ya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Erin. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak. Keluar nggak suaranya? Ya, selamat pagi Pak. Keluar. Keluar nggak suaranya Pak? Lanjut keluar kedengaran. Oh, jadi gini, sewa itu misalnya 2 tahun. Apakah yang diinput itu langsung 2 tahun atau per tahun, Pak? Izin Bu, itu untuk sewanya kan 2 tahun, periodisitas pembayarannya per tahun atau 2 tahun, Mbak?
Periodisitas. Dilihat di surat Per tahun, persetujuannya. Oh, per tahun. Berarti nanti SK-nya rekam sekali, direkam dulu. Nah, nanti pembayarannya di tahun pertama dulu, Bu. Berarti misalkan di persetujuan tertera 3 juta. Berarti bikin kode billing, nanti atas nama siapa, pembayarannya sesuaikan dengan tahun itu berapa. Gitu. Nanti tahun depannya baru dibikin ulang pas saat pembayarannya lagi. Kode billingnya saja dibikin. Gitu. Jadi per tahun ya? Ya, per tahun. Oke, siap. Bukan, Makasih, jadi disesuaikan dengan persetujuannya. Oh iya, oke. Bukan per tahun, sesuaikan periodisitas di surat persetujuan. Oke, ya. Siap. Makasih. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin ditambahkan, kira-kira ada yang masih kurang gitu? Biar kita segera tindak lanjuti Bapak dan Ibu, agar harapannya setelah adanya sesi Zoom ini sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bapak dan Ibu, harapannya sudah jelas semua terkait updating data Siman maupun input kode billing pada aplikasi Siman plugin Wasdal. Nah, ada yang raise hand lagi, silahkan, ataupun yang ingin lewat kolom chat juga boleh. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak dan Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan di luar forum ini, silakan Ibu, Bapak hubungi dari tim KPKNL Ternate. Dan jangan lupa diingatkan kembali untuk mengisi form link absensi yang telah kami share di grup. Baik, acara selanjutnya adalah pengisian kuesioner yang akan dipandu oleh rekan kita Bapak Lutfi. Kepada Bapak Lutfi dipersilakan. Siap, terima kasih Mas Aldo. Izin untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan hari ini untuk segera melakukan pengisian absensi dan form evaluasi pada link yang sudah kita sediakan. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum acara ini kita tutup, harapannya kita sediakan waktu Bapak dan Ibu 5 menit untuk mengisi absensi maupun evaluasi. Sehingga ketika selesai acara ini sudah selesai semua terkait absensi dan evaluasinya karena akan kita tutup. Ini terlampir Mas Lutfi akan memberikan panduan terkait pengisian absensi maupun evaluasi pelaksanaan. Izin Bapak Ibu sekalian untuk form absensi bisa diklik untuk presensi internal Kemenkeu. Nanti langsung muncul absensi. Udah diganti belum tadi? Udah. Nah, nanti akan muncul absensi BIMTEK panduan input data. Nah, silakan diisi dan dilakukan pengiriman. Terus untuk form evaluasi pelaksanaan sosialisasi bisa dipilih pada kalimat yang paling bawah, Bu, Bapak. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi. Nah, ini nanti akan muncul form evaluasi BIMTEK panduan input data master asset dan fitur perekaman billing pada aplikasi Siman. Ini minta tolong diisi semuanya sampai halaman keempat dan dipilih kirim. Seperti itu untuk panduan pengisian absensi dan form evaluasi. Kalau ada kendala silahkan bisa ditanyakan lagi untuk terkait pengisian form. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kami sediakan waktu 5 menit untuk mengisi absensi maupun evaluasi ya Bapak dan Ibu. Silakan nih Bapak dan Ibu untuk mengisi. Bila ada kendala dapat hubungi di chat Zoom maupun pada langsung bicara. Silakan.
Saya. Recording stopped. Oh ini sudah ini Kung Pak Faris. Iya, ini Swiss Pak Faris. Yang sekolah nama lah. Oh sekolah. Ampun. Maaf Mas, mau tanya kalau jabatan ini ditulisnya apa ya? Silakan diisi jabatan yang saat ini ditempati saja, Bu. Oh gitu ya. Oke, siap. Nah, ini di kami sudah tercatat baru 50 peserta yang melakukan pengisian form evaluasi, sedangkan absensi sudah 76 peserta Bapak dan Ibu yang udah isi. Minta tolong bagi yang belum melakukan pengisian silahkan dilakukan pengisian. Terima kasih. Mas Aldo, coba dimonitor sepertinya ada Bu Asni dari Kanwil. Dari Bu Asni mungkin atau ada Pak Devi kah? Izin izin Pak Damai, izin Ya, rekan-rekan Bu Asni, sekalian dan kalau izin ada yang mau Bapak disampaikan di kesempatan ini silakan, mohon Siap. Silakan Bu Asni. Siap. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Selamat pagi Bapak Ibu. Ini dengan Bu Asni. Selamat pagi. Terdengar jelas. Assalamualaikum. Jelas terdengar. Terdengar. Baik. Bapak Ibu, ini kami dari Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut. Di sini juga tadi sudah disampaikan ya terkait perekaman billing SIMAN dan juga terkait uploading SIMAN ya, SIMAN tanah, aset tanah, uploading data dan pembaharuannya. Nah, kemudian nanti mungkin Bapak Ibu nanti segera memperbarui data SIMAN aset tanahnya untuk dapat kami lakukan validasi. Nanti apakah sertifikatnya nanti sesuai nama, kemudian nomor dokumen, kemudian tanggal dan sebagainya. Nanti ketika sudah diisi oleh Bapak Ibu, nanti dilakukan cek atau verifikasi oleh teman-teman KPKNL. Yang selanjutnya dari hasil verifikasi ini juga nanti dilanjutkan dengan validasi oleh kami, oleh teman-teman nanti di Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut. Nah, ketika ada beberapa hal setelah kami lakukan validasi di Kanwil itu beberapa note ya, maksudnya beberapa catatan. Yang paling penting itu mungkin Bapak Ibu nanti di masing-masing satker ini perlu memperhatikan terkait nomor dokumen ya, nomor dokumen, kemudian terkait tanggal dokumen, sama terkait nanti mapping koordinat GPS itu sudah sesuai letaknya atau belum antara yang di sertifikat maupun yang diisi di dalam SIMAN master asetnya nanti. Nah, seperti itu. Itu beberapa hal yang jadi catatan di saya yang kemudian saya kembalikan lagi datanya melalui KPKNL, kemudian nanti dilanjutkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus cermat pengisiannya gitu ya Bapak Ibu, meskipun membutuhkan waktu tapi memang harus pelan-pelan dan harus cermat. Itu mungkin catatan dari saya ya Bapak Ibu terkait validasi aset tanah ya untuk Valserah maupun Monserah serta di SIMAN itu.
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya gitu ya, kami sudah ngisi nih, tapi ternyata kok ada pengembalian gitu ya, pengembalian untuk mengecek kembali. Nah itu dalam hal untuk menjaga kualitas dari data di Siman Master Asset itu memang sudah sesuai gitu. Nah itu mungkin tambahan dari saya ya terkait sosialisasi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah dilakukan sosialisasi semakin mengisinya dengan isian yang valid seperti itu, tambah valid dan tambah mengerti gitu ya, tambah paham apa yang harus diisi. Itu mungkin Bapak Ibu kira-kira nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin bisa nanti ditanyakan ke kami di KPKNL ataupun di Kanwil kalau misalnya ada problem atau masalah. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Damai. Ya, makasih Bu Asni. Jadi menegaskan sedikit Bapak Ibu, data tanah yang sudah Bapak Ibu input atau update sekalian tadi, itu kita lakukan proses validasi. Setelah kita validasi, itu yang melakukan approval atas proses input atau update dan validasi itu di-approve dari Kanwil, dari timnya Bu Asni. Jadi semoga bisa segera kita selesaikan ya. Satu lagi informasi penting, Bapak Ibu yang tanahnya menjadi target sertifikasi tahun 2022 ini, mohon secepatnya menyelesaikan pensertifikatan ke kantor pertanahan, paling lambat tanggal 1 September atau hari ini paling lambat harus diselesaikan ke kantor pertanahan. Ini karena masih sebagai informasi masih ada 18 NUP yang atau 18 bidang yang belum selesai atau belum selesai pensertifikatannya. Tapi ada juga yang sudah selesai pengukuran. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak peran sertanya, pertanyaannya, peran aktifnya. Semoga ini yang kita lakukan bermanfaat untuk tusi kita masing-masing dan juga menjadi amal ibadah kita dengan keikhlasan tentunya, karena tanpa bekerja ikhlas tidak menjadi apa-apa atau tidak berarti apa-apa. Karena semuanya bermuara pada kuasa dan kasih kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terakhir setelah ditutup oleh Pak Damai, acara pada siang hari ini telah selesai. Bagi ada yang Bapak Ibu masih belum mengisi link absensi maupun evaluasi, masih kita tetap tunggu ya Bapak dan Ibu ya. Kurang lebih sampai karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 WIT ya. Segera kita tunggu sampai pukul 12 ya Ibu ya. Bapak. Kemudian bila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu langsung japri aja ke kami maupun dapat ke kantor juga bagi ada yang masih bingung bagaimana cara inputnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sosialisasi pada pagi hari menjelang siang pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan masih bila banyak kekurangan baik kata maupun bahan paparan yang kami telah sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.